Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos. Pemirsa, sepanjang Januari hingga Oktober 2023 total ada 2.000 lebih kasus DBD di Provinsi Lampung. Dalam menghadapi tantangan ini pemirsa, pihak berwenang kini telah merangkai sejumlah antisipasi mulai dari gerakan satu rumah satu jumantik, pemberantasan sarang nyamuk hingga penyiapan fasilitas kesehatan. Dalam bedah tajuk Lampung Pos kali ini pemirsa kami mengangkat tema deteksi dini serangan DBD. Dan di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya Askadi Pemberitaan Lampung Pos Muharam Chandra Lugina. Namun sebelum kami mendiskusikan tema hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Deteksi dini serangan DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyebab DBD adalah virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia, virus masuk ke dalam tubuh manusia. Nyamuk Aedes aegypti umumnya berukuran kecil dengan tubuh berwarna hitam pekat, memiliki 2 garis vertikal putih di punggung dan garis-garis putih horizontal pada kaki. Nyamuk ini aktif terutama pada pagi hingga sore hari, meskipun kadang-kadang mereka juga menggigit pada malam hari. Mereka lebih sering ditemukan di dalam rumah yang gelap dan sejuk dibandingkan di luar rumah yang panas. Faktor risiko seseorang terkena demam berdarah dengue antara lain tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Tinggal atau berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan risiko terkena virus dengue. Daerah yang berisiko meliputi Asia Tenggara, pulau-pulau di Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Selain itu, memiliki riwayat terinfeksi virus dengue sebelumnya juga meningkatkan risiko mengalami gejala yang lebih parah ketika terkena DBD. Usia di bawah 15 tahun juga memiliki risiko lebih tinggi terkena demam dengue dan demam berdarah dengue. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Provinsi Lampung mencapai 2.070 kasus sepanjang Januari hingga Oktober 2023. Jumlah kasus ini tersebar di 15 kabupaten kota yang ada di Lampung. Jumlah kasus tertinggi pada periode tersebut terjadi di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah 328 kasus. Pada Oktober saja ditemukan penambahan 19 kasus baru untuk di Lampung Timur. Angka kasus DBD di Lampung ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk menekan kasus DBD agar tidak meningkat. Untuk itu harus ada langkah nyata dan strategis untuk minimal mengurangi masyarakat yang terkena DBD ini. Selain itu, kita ketahui bersama, masih ditemukannya penyakit DBD ini dinilai karena perilaku masyarakat yang kurang waspada terhadap penularan dengue. Untuk itu, masyarakat selalu menjaga kesehatan terlebih di musim pancaroba seperti saat ini. Selalu diawasi tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Intinya, masyarakat harus menerapkan 3M di kehidupan sehari-hari. Pihak pemerintah pun diminta secara bertahap melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk penular DBD atau PSN 3M+, larvasida, penyuluhan dan pengasapan atau fogging menggunakan insektisida dengan tujuan untuk membatasi penularan DBD. Selain itu, kita harus mendukung upaya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang tengah fokus mendorong masyarakat untuk menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau G1R1J dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ untuk mencapai angka bebas jentik atau ABJ 95%. Lebih kurang 95%. Tentunya langkah ini harus dikoordinasi dalam upaya preventif dan promotif dengan kemandirian masyarakat melalui program-program itu. Selain itu, sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit harus memadai dalam menghadapi potensi lonjakan pasien DBD. Seperti yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya atau RSUD DSR, Kabupaten Lampung Tengah.
menyiagakan 23 dokter umum dan 125 perawat untuk menangani pasien DBD saat memasuki musim penghujan yang diprediksi akan segera datang. Tidak hanya itu, pihak rumah sakit juga telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk merawat para pasien, salah satunya dengan menyediakan sebanyak 110 tempat tidur di rumah sakit setempat. Jadi selain ada upaya dari masyarakat sendiri, pihak rumah sakit ataupun puskesmas harus sigap menghadapi ancaman DBD ini. Sehingga kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret agar dampak dari DBD tidak terlalu parah. Untuk upaya deteksi dini dan menyiapkan segala sesuatunya dalam melawan penyakit DBD ini harus dioptimalkan. Baik, Alulu, tadi kita sudah melihat video editorial ya. Ini kita mengangkat tema deteksi dini serangan DBD. Bisa Anda jelaskan, Alulu? Ya, ini terkait dengan ini ya, masa pancaroba ya, dari musim kemarau ke musim penghujan ya. Dan biasanya kita sering udah siklus ya tiap tahun bahwa pada saat masuki masa pancaroba itu kerap terjadi serangan demam berdarah ya. Dan ini juga sudah menjadi sebuah perhatian dari semua pihak ya, terutama dari Dinas Kesehatan untuk bisa mengantisipasi dari sejak awal sebelum ini, karena kita juga di Lampung sekarang ini kan udah beberapa wilayah udah mengalami musim hujan ya, ada hujan ya, walaupun tidak merata. Itu juga menjadi sebuah tanda ya bahwa kita untuk lebih waspada lagi tentang serangan dari DBD yang biasanya lebih banyak terjadi nanti di pas saat musim hujan. Menurut data Alulu dari Januari hingga Oktober sudah ada 2.000 lebih kasus DBD di Provinsi Lampung. Menurut Alulu, apakah ini sudah darurat di Provinsi Lampung terkait serangan DBD ini? Kalau ini belum ya, kalau dibandingkan juga tahun 2022 ya, sekitar udah dari Januari sampai Desember itu sekitar 3.600 sekian ya. Kita mungkin tapi tetap ya, walaupun nggak kita darurat kasus, tapi tetap kita harus tetap mengantisipasi ya, agar ini juga memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat itu sendiri ya. Dan DBD itu menjadi salah satu ini ya, penyakit juga yang cukup bisa memberikan efek yang cukup ini ya bagi kesehatan masyarakat ya, dan bahkan bisa menimbulkan korban meninggal dunia ya, karena dari tahun-tahun yang lalu juga udah beberapa ratus ya pasien DBD itu meninggal dunia karena salah satunya adalah keterlambatan dalam hal ini ya, antisipasi ini ya, terjadinya bencana DBD ini. Mungkin kalau misalkan kita komparasi dari 2022 hingga 2023 ini belum sebanyak 2022 seperti itu Alulu ya. Namun kita melihat ini sudah musim pancaroba, kemungkinan besar mungkin akan meningkat kasus DBD ini ya Alulu? Ya bisa jadi ya, itu juga tergantung dari tindakan pemerintah dan masyarakat itu sendiri ya, karena ini tidak bisa tunjukkan kepada satu pihak aja ya dalam penanganan ini, tapi seluruh pihak juga harus terlibat ya dalam penanganan, utamanya pencegahan dari penyebaran DBD ini ya. Baik, koordinasi dan juga kolaborasi. Kita akan lanjut lagi nanti ya Alulu ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos, masih bersama dengan Askadi Pemberitaan Lampung Pos, Muharam Chandra Lukina. Lalu kita tadi membahas harus ada koordinasi dan juga kolaborasi masyarakat dan juga pihak terkait. Gimana Anda memandang, apakah koordinasi antara pemerintah dan juga pihak terkait untuk memberantas DBD ini sudah berjalan dengan baik? Ya emang beberapa udah ini ya, pemerintah udah beberapa kali melaksanakan sosialisasi ya ke masyarakat, dan mereka juga sudah menggerakkan bahwa satu rumah itu ada satu orang jumantik ya, atau juru pemantau jentik ya. Ini menjadi salah satu program dari pemerintah untuk yang disosialisasikan kepada masyarakat. Selain ada juga ini ya 3M plus ya, dalam menguras, menutup dan menginian barang-barang bekas ya. Dan itu juga sudah sering dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Dinas Kesehatan, puskesmas, sehingga ke ini ya
di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya ya. Dan itu juga di situ juga dituntut juga ya ada peran serta masyarakat ya untuk lebih lebih memperhatikan lagi ya tingkat kesehatan di lingkungannya ya, karena kebanyakan juga kadang-kadang pas hari kebanyakan hujan itu masih ini ya banyak tempat-tempat penampungan air ya, karena ini juga nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti ini bisa dibilang cukup ini ya, bukan di tempat yang kotor ya, malah mereka berkembang biaknya di tempat-tempat yang air bersih ya. Dan itu kadang menjadi terkadang terlupakan oleh masyarakat ya, bahwa air bersih itu ternyata beranggapan bahwa nggak akan bisa didiamin oleh nyamuk ya. Dan itu kadang menjadi bumerang bagi mereka sendiri ya. Sehingga dibutuhkan mereka lebih ini ya, lebih lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sendiri. Kita melihat pemerintah ini sudah gencar dengan mengeluarkan berbagai program gitu ya, mulai dari gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, lalu ada pemberantasan nyamuk hingga penyiapan fasilitas tadi ya Alulu ya. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sisi masyarakatnya Alulu, sebenarnya masyarakat ini apakah sudah sadar gitu ya akan kebersihan lingkungan? Seperti kita lihat tadi harusnya sepertinya untuk sarang-sarang nyamuk ini malah mereka lebih suka di genangan air yang bersih gitu ya. Mungkin di kamar mandi saja ini bisa menjadi sarang nyamuk DBD ini sendiri. Betul, gitu ya. Di tempat-tempat ini ya, tempat penampungan air juga ya. Di kamar mandi juga kalau kita nggak rajin membersihkan juga udah kotor juga bisa menimbulkan ini ya, jadi sarang jentik-jentik itu ya. Dan ini masyarakat juga emang kita bisa lihat ya dari wilayah yang jumlah kasusnya banyak itu mungkin udah bisa kita tebak ya bahwa masyarakatnya emang kurang ini ya, peduli ya dengan kebersihan di lingkungannya, karena itulah salah satu penyebab ya, lingkungan yang tidak sehat itu menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi kasus demam berdarah. Betul. Baik Alulu, mungkin bisa diajarkan dari Lampung Pos kepada masyarakat, apalagi di musim pancaroba seperti ini. Ayo dong lebih aware lagi dengan keberadaan bahwa masyarakat juga dituntut untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya di lingkungan masing-masing dengan tidak ya, salah satunya mungkin di rumah aja ya, kita untuk rajin membersihkan ini ya tempat-tempat penampungan air ya, terus jangan sampai menaruh pakaian di sembarang tempat ya, dan itu karena bisa juga menjadi ini ya tempat nyamuk berkembang biak ya, bersarang ya, sehingga untuk bisa lebih aware lah minimal di lingkungan ini ya masing-masing ya, di rumah masing-masing ya, sebelum kita keluar kita lebih baik lebih aware dulu di lingkungan rumah kita masing-masing dalam menjaga kesehatan. Iya, baik. Ini kita beralih lagi nih, Lulu. Ketika sudah ada kasus DBD yang membludak seperti itu ya Lulu, tentu diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai. Betul. Seperti apa di Provinsi Lampung sendiri ya Lulu? Ya udah beberapa ini ya, rumah sakit daerah udah mempersiapkan ini ya, baik fasilitas dokter dan sarana prasarana pendukungnya untuk mengantisipasi jika terjadinya demam berdarah ya, atau mungkin kalau ini, tapi jangan sampai ya KLB demam berdarah ya. Mereka sudah mempersiapkan tenaga dokternya, tenaga kesehatannya, perawat ya, sampai obat-obatan, termasuk ruang-ruangan ini ya untuk menampung para pasien-pasien DBD itu sendiri ya. Berarti Lampung Pos memandang bahwa sebenarnya rumah sakit daerah bahkan swasta ini sudah memadai di Provinsi Lampung ya? Ya udah, bukan memadai ya, tapi mereka udah mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang emang tidak diinginkan dari terjadinya kasus DBD ini. Lalu sebenarnya ini mungkin masyarakat juga masih bingung nih gitu ya, sebenarnya bagaimana sih saya ikut berpartisipasi dalam program gerakan Satu Rumah Jumantik ini dan juga pemberantasan sarang nyamuk atau 3M+ tadi ya? Seperti apa sih Lulu? Ya mungkin dari satu rumah kita ini ya, kan pemerintah menyosialisasikan ya tentang para jumantik ini ya, dan tiap keluarga bisa mengirim ya salah satu keluarga untuk ikut sosialisasi itu ya, karena di situ juga diberikan tentang cara-cara ya dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya ada sarang-sarang nyamuk ya, dan itu menjadi emang sebuah hal yang positif ya bagi keluarga itu. Jadi mereka bisa lebih mengantisipasi lebih dulu ya sebelum ada petugas-petugas, tapi mereka bisa lebih awal ya mengantisipasi jika terjadinya kejadian DBD tersebut. Dan ini juga khusus dari 3M itu ya, mereka harus lebih rajin ya mengawasi lingkungan sekitarnya untuk menguras, menutup dan
sarang-sarang yang bisa dijadikan ini ya, sarang buat nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biak, seperti membuang genangan air, menutup misalkan apa ban-ban bekas ya, drum-drum itu, jangan sampai mereka menjadi penampungan air bersih yang bisa menjadi sarang buat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Menurut Alul, apakah program-program ini sudah berjalan efektif hingga saat ini, A? Ya emang tentunya masih ada banyak kendala ya di lapangan ya, tapi tetap pemerintah harus teruslah melanjutkan apa program-program ini sehingga lebih memberikan ini ya apa pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih apa peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan baik mereka maupun kesehatan di lingkungan masing-masing. Terima kasih Alul atas diskusinya. Pemirsa, kita harus berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan baik untuk mendeteksi secara dini serangan DBD. Sesaat lagi pemirsa, kami akan membahas trending topik yang ada di Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kami akan mendiskusikan trending topik yang ada di Lampung Post Group, mulai dari lampus.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kita mulai dulu pemirsa di lampus.co. 5 di antaranya Delilah lahirkan badak Sumatera jantan di TNWK. Dawawi Pomo Langgo, Ketua KPK pengganti Firly. Pemkot Bandar Lampung tambah armada pengangkut sampah. Hakim sakit sidang perkara narkoba jaringan internasional Freddy Pratama ditunda. Dan yang terakhir, 1.202 warga Bandar Lampung terserang ISPA sepanjang 2023. Kami akan membahas terkait Pemkot Bandar Lampung yang tambah armada pengangkut sampah. Seperti apa tanggapan Anda nih, Aldo? Ya, ini sebuah hal yang cukup positif ya bagi Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi ya, yang tentunya harus dilihatnya juga lebih enak ya, terutama dari sisi kebersihannya ya kan. Selama ini juga kita sering ngangkat juga sih, beberapa kali kita angkat kondisi ini ya, armada ya, armada untuk kebersihan yang ngangkut sampah itu udah kondisinya udah sangat mengkhawatirkan ya, dan ini menjadi sebuah gebrakan dari Pemkot Bandar Lampung untuk lebih apa memperhatikan lagi ya persampahan yang ada di Bandar Lampung ini sendiri, sehingga nantinya berharap ke depan bahwa tidak ada lagi ya sampah-sampah yang berserakan sembarangan ya, sehingga ikut juga nanti bisa menambah kecantikan dari wajah ibu kota provinsi Lampung ini sendiri ya. Tentunya kita juga mengajak masyarakat untuk betul, bisa untuk lebih peduli ya. Iya betul, peka ya. dan peduli ya dengan ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jangan hanya armadanya saja betul. ya. Dan perlu juga kesadaran masyarakatnya didukung oleh kesadaran masyarakat sendiri ya, dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan minimal tidak membuang sampah sembarangan ya. Baik, terima kasih Alul. Itu tadi di lampus.co ya. Kita akan beralih ke lampungpost.id. 5 diantaranya pemirsa bakteri Wolbachia yang dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti berhasil menekan angka kasus infeksi DBD hingga 77%. Persiapan tim pemenangan daerah menghadapi kampanye pertama besok. Nasib guru di daerah pedalaman, penambahan stok BBM solar menjelang Natal dan Tahun Baru, dan yang terakhir Gunung Anak Krakatau erupsi. Alul, ini juga yang menarik adalah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh partai politik adalah besok akhirnya kampanye. Seperti apa Alul? Ya, tanggal 28 ini menjadi hari pertama ya semua ini peserta pemilu untuk melakukan kampanye ya, dan ini diharapkan bahwa masa kampanye ini dapat berlangsung dalam suasana yang damai, kondusif dan aman dan serta nyaman ya, dan masyarakat juga bisa ikut serta dalam kampanye itu ya, dengan mematuhi dan semua tim pastinya tim pemenangan daerah juga ya, khususnya di Lampung ini udah mempersiapkan ya berbagai program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan ya untuk bisa menarik animo masyarakat untuk ikut serta ya dalam dan khususnya nantinya kan arahnya untuk bisa memilih jagoan mereka masing-masing ya, dan ini juga tentunya pemerintah juga harus lebih, khususnya pihak keamanan juga ya atau tim dari pihak penyelenggara pemilu untuk lebih mengawasi ya lebih ketat ya pelaksanaan dari masa kampanye ini, karena berlangsung cukup lama ya, 75 hari sampai tanggal 10 Februari mendatang ya, dan ini perlu kerja keras dari pihak penyelenggara untuk lebih ini ya mengawasi lebih ketat ya pelaksanaan dari tim
dari masing-masing peserta nanti ini ya Pilpres nanti ya, dari 3 pasangan calon ini dari timnya itu harus pengawasannya harus lebih ketat ya dari pihak penyelenggara pemilu. Maka dari itu kemarin kan sudah melaksanakan deklarasi, kita Betul. harapkan ini pengawas Benar-benar pemilu ya. dan juga masyarakat Ya. juga ikut mengawasi jalannya kampanye ini ya Betul. Kak Lulu. Dan mereka juga harus lebih ini ya, harusnya dari ini ya ASN itu lebih netral ya. Betul. Nantinya ada Dan berhati-hati berhati-hati tentunya. ya betul. Betul. Karena Iya. ini juga akan bisa menjadi bidikan ya, nantinya ada ASN yang terlibat secara praktis ya dalam politik nanti ya. Baik, terima kasih Alulu. Kita akan beralih ke berita-berita hiburan di Radio Sai 100 FM. 5 diantaranya pemirsa, film Bintang Timur akan semarakan layar lebar. Tanggapi kabar Blackpink sepakati kontrak non-eksklusif. Jungkook BTS tembus rekor baru di Amerika lewat album Golden. Selanjutnya, Kourtney Kardashian dan Travis Barker sambut bayi pertama. Dan yang terakhir kembali bermusik Siti Badriah akui gugup. Dan yang juga ditunggu-tunggu ini adalah ada film 5 Bintang Timur Alulu yang akan berlayar di layar ini lebar 2024 nanti. Ya. Ini cukup ini ya, mungkin bisa ini ya, menjadi sebuah penantian ya daripada penggemar film, khususnya film produksi anak-anak bangsa ya, anak bangsa Indonesia ya, karena ini menceritakan juga tentang 5 orang ya, anak kecil ya yang berusaha untuk menggagalkan ya penutupan sekolah mereka ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya, karena anak-anak kecil yang dengan beragam hobi dan kemampuan mereka masing-masing, mereka bisa bersatu untuk bisa menyelamatkan ya sekolah yang menjadi sebagai sebuah tempat ya buat mereka menuntut ilmu ya, yang ada yang rencananya akan ditutup, tapi mereka berusaha keras agar sekolah yang mereka tempatin itu tidak sampai ditutup. Dan itu menjadi sebuah bagi hal yang cukup positif ya, mungkin yang memberikan efek positif ya bagi para penonton ya, karena memberikan bahwa anak-anak juga masih ini ya berani bertindak demi hal-hal yang emang anggap mereka bahwa itu hal yang sangat penting ya buat kehidupan mereka, khususnya untuk masa depan mereka sendiri ya. Kalau dilihat dari sinopsisnya ini mungkin ada harunya Ya, gitu, betul, ada semangatnya, ada bahagianya seperti betul. itu ya Alulu Campur ya. aduk ya mungkin ya. Baik Alulu, kita nantikan ya film 5 Bintang Timur di tahun 2024 ya. Baik, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Alulu, sehat selalu. Pemirsa Metro TV Lampung, saya sudah bertajuk Lampung Puas hari ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas. Pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.